Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar kelas ini ya? Oke. Baik, terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama telah kita sama-sama juga syukurkan kepada Allah SWT yang memberikan rahmat bagi kita semua sehingga dapat berkumpul kembali di kelas ini di mata pelajaran Bapak yaitu ini kelas 7 ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kelas memimpin doanya. Jadi Pak. Ya teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, baik, sebaiknya kita memulai doa bersama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin ya rabbal Baik. Mulai kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sebelum Bapak mulai pelajaran lihat dulu kanan kirinya apakah ada sampah. Coba dirapiin dulu karena kursi dia ngasih banyak yang belum rapi. Oke, sudah. Oke. Hari ini Bapak absen dulu ya. Albanes, Masuk. Masuk, Pak. Santa, Dil. Edi, Adil. Husnul Amalia. Hadir. Oke, berapa orang yang nggak masuk? Satu, Pak. Satu orang, Albanes saja. Yes. Oke. Baik. Sebelum Bapak masuk pelajaran, ada yang masih ingat materi kemarin? Si. Ayo, siapa yang masih ingat? Ya. Silakan. Apa? Sedekah, indahnya berbagi dengan bersedekah, hibah dan hadiah. Oke, bagus Tafta. Ye. Apa contoh berbagi? Perbedaan berbagi sama bersedekah. Nah, kalau sedekah itu baik, itu mengharap ridha Allah baik. Oke, terus kalau berbagi? Kalau berbagi itu baik. Apa? Baik malah apa? Air malah Ya. bagi jangan kepada yang Dan membutuhkan. bukan. Jadi masih ingat tadi materi sebelumnya? Tentang apa ini, Pak? Lagi ya. Coba Husnul, apa salah satu bentuk ibadah yang bisa dilakukan secara spontan dari kita? Senyum. Nah, itu yang paling penting. Benar. Apa koreksi yang paling mudah kita lakukan di setiap saat kita karena kapan bisa senyum. Oke. Baik, alhamdulillah sudah ingat materi kemarin. Semoga diingat terus. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Yakni apa? Salat Jumat. Nah, coba lihat gambar di depan. Coba dari gambar di depan, kelihatan nggak? Ya.
Ada orang sejajar pakai baju putih. Coba apa yang terbesit di pikiran kalian kalau seperti itu? Lagi Ngapain? Beribadah. zikir Pak, Lagi? zikir. Zikir, lagi ibadah, lagi apa lagi? Hah? Sholat. Sholat pastinya. Jadi kanan, Ya, kanan. sholat di waktu Jumat Pak. Sholat di waktu Jumat boleh. Nah, Ada lagi? 2 rakaat, Pak. 2 rakaat sholatnya. Benar. Ya Pak. Ada lagi dari sholat. Sholat pengganti dari sholat zuhur Pak. Pengganti dari Sholat zuhur Pak di hari Jumat. dari sholat zuhur di hari Jumat boleh. Nah. Semuanya benar. Semuanya benar. Jadi seluruh jawaban menurut Bapak ini benar karena jadi pengertian sholat Jumat, sholat di hari Jumat, sholatnya 2 rakaat, pengganti dari sholat zuhur. Berarti yang lebih tepat yaitu sholat 2 rakaat yang dilaksanakan di hari Jumat dan hukumnya fardu Fardul Ain. Oke, apa tadi fardu ain? Fardul Ain adalah boleh dikerjakan jika sudah ada yang mengerjakannya Pak. Oke. Apabila satu orang yang sudah mengerjakannya, maka gugur kewajiban yang lainnya Pak. Coba dilihat di situ, Bapak ada sedikit gambar. Lihatnya. Nah, sholat Jumat versus sholat zuhur. Oh, gila Pak. Ya, di sini maksudnya perbedaan antara sholat Jumat dan sholat zuhur. Jadi sholat Jumat itu hukumnya tadi kata Teddy fardu ain bagi laki-laki. Pak, perempuan sholat Jumat enggak, Pak? Perempuan sholat zuhur. Ya, di sini ada nggak gambar perempuan? Nggak ada. Nggak ada. Perempuannya mana? Di zuhur. Sholat Jumat dikatakan wajib berjamaah. Jadi kalau sendiri boleh nggak sholat Jumat? Tidak. Kalau sholat zuhur boleh. Sholat Jumat berapa rakaat tadi? 2. Dua. Sholat zuhur? 4. Pak, sholat zuhur di hari Jumat boleh nggak di 2 rakaatin? Nggak boleh. Kalau tadi diambil harus sholat zuhur. Sholat Jumat ada apanya? Bawa tuh. Masih Ada khutbah ada khutbah, pinter tadi. Ada khutbahnya berapa? 2 kali. Sholat zuhur ada khutbahnya nggak? Nggak ada. Sholat Jumat bacaannya diapain? Santa. Dikeraskan Pak. Dikeraskan. Sholat zuhur Tidak. beda. Jadi itu tadi versus sholat Jumat versus Beda. sholat zuhur. Jadi kita sama-sama sudah tahu. Jadi hukum sholat Jumat itu fardu ain bagi laki-laki, sementara zuhur bagi laki-laki dan perempuan. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya ketika laki-laki tidak sempat sholat Jumat, misalkan kalian tertidur nih di jam 12 sendirian di rumah, nggak ada yang bangunin, khutbah udah lewat, terus orang udah pada sholat Jumat, gimana? Nggak bisa ngelakuin sholat Jumatnya sendiri karena berapa orang minimal? Ayo, 40 Pak. 40 orang, beda. Jadi 40 orang kalian nggak bisa melaksanakannya sendiri, digantilah dengan sholat zuhur. Selanjutnya yaitu Bapak mau minta kalian salah satu orang aja buka gawainya masing-masing. Buka, karena kita sudah canggih. Kalau yang ada mushaf silakan buka mushaf. Yang ada kita buka Al-Quran digital. Kalian Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Silakan Teddy. ayat 9 Pak ya. Ya, silakan Teddy. Yang lain simak ya, yang lain simak Ya, Pak. teman kita Teddy membacakan surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya, silakan Teddy. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Artinya boleh jadi Wahai orang-orang yang beriman, apabila atau seruan untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. terima kasih tadi sudah dibantu Bapak membacakan salah satu surah yang menjelaskan tentang sholat Jumat. Jadi coba apa yang bisa diambil dari sholat tadi? Kalau ada artinya tadi Pak, tinggalkan jual beli. Tinggalkan jual beli ini Jadi sholat Jumat. untuk sholat Jumat, tidak ada yang lebih utama dari sholat sebenarnya. Bahkan jual beli pun, usaha kita, usaha pekerjaan kita sehari-hari pun ditinggalkan. Kalau di Arab itu ketika azan berkumandang, bahkan sebelum azan mereka meninggalkan toko-tokonya, meninggalkan tanpa rasa takut, cemas ataupun ragu. Barang dagangannya itu bakal hilang, entah bakal diambil orang kah, bakal rusak atau gimana. Mereka lebih pentingin sholat, terutama di hari Jumat tadi, karena tidak ada yang lebih penting ataupun lebih utama selain sholat. Dan juga di sini Bapak juga ada hadis dari Ibnu Majah, artinya hari Jumat adalah tuannya semua hari, paling agung di sisi Allah, lebih agung dari Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, bahkan lebih agung dari hari raya yang pastinya kita tunggu setiap 1 tahun sekali, Idul Fitri dan juga Idul Adha. Beruntunglah kita bahwasanya ada hari yang lebih disukai oleh Allah, yaitu hari Jumat. Selanjutnya ada riwayat perkataan juga dari Abu Daud dan juga An-Nasa'i. Jadi pergi menunaikan sholat Jumat wajib bagi semua laki-laki yang sudah memasuki usia baligh. Nah, selanjutnya ada 5 yang hadis juga. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut dengan perasaan remeh, Allah akan jadikan kebiasaan itu dalam hatinya. Jadi kalau kita pernah dengar 3 kali untuk sholat Jumat, apa? Kafir. Itu perumpamaan bahwasanya ya sangat rugi sekali kalau tidak sangat fatal sekali kalau tidak melaksanakan sholat Jumat selama 3 minggu berturut-turut. Nah, terutama bagi yang laki-laki. Kalau yang perempuan tadi tidak ada hukuman lain di situ. Oke, selanjutnya syarat wajib sholat Jumat ada berapa? Ayo, ada berapa? 7. Ada? Tuh. Yang pertama, Islam, yang kedua, merdeka, yang ketiga, balik, yang keempat, berakal, kelima, laki-laki, yang keenam, sehat, yang ketujuh. menetap. Nah, jadi ada beberapa syarat di sini. Sebenarnya syarat di sini ketentuan syarat sholat pada umumnya, namun ada beberapa syarat yang misalkan kayak menetap. Jadi musafir tadi tidak wajib menetap tanpa niat selama 4 hari, dan juga ada orang sakit sama seperti sholat pada umumnya. Nah, merdeka di sini merdeka sekarang tidak ada lagi ya, kaum apa namanya, budak. Nah, jadi kemungkinan bisa semua sholat Jumat. Itu. Ini syarat sah sholat Jumat. Yang pertama, Sabta bacakan. Bermukiman Bermukiman di masjid. Pak musola bisa nggak sholat Jumat? Nah, pertanyaannya gimana? Pak musola bisa nggak sholat Jumat? kalau orangnya pas bisa Pak. Kalau orangnya pas bisa, benar. Tapi kebanyakan di masjid. Iya. Karena musola ukuran
tempatnya kecil karena kapasitasnya untuk kurang dari 30 orang, mungkin 20 orang. Tapi kalau musolanya besar, nggak apa-apa. Selanjutnya minimal 40 jamaah tadi sudah menjelaskan tadi. Nggak bisa kalau sholat cuma sendirian, diganti dengan sholat zuhur. Selanjutnya di waktunya kapan? Waktu zuhur. Sejak tergelincirnya matahari hingga masuk waktu asar. Selanjutnya tidak ada 2 Jumat. Jadi tidak boleh ada 2 sholat Jumat bersamaan di satu daerah. Baik, selanjutnya yaitu tidak ada 2 Jumat. Nah, ini pasti banyak yang bertanya, Pak, gimana kalau masjidnya deketan, Pak? Sekarang masjid udah banyak. Gak apa-apa kalau sekarang itu syarat ini berlaku pada zaman dulu. Karena zaman dulu masjid itu jaraknya jauh. Kalau sekarang kita nggak bisa matokin masjid harus jauh-jauh gitu. Karena banyak hal yang pastinya kita berubah sepanjang zaman. Oke, selanjutnya ada syarat dan rukun 2 khutbah. Syarat khutbah pertama yaitu suci dari hadas dan najis atau untuk aurat. Selanjutnya berdiri bagi yang mungkin yang cowok ini sering sekali melihat khutbah di masjid setiap Jumatnya. Yang pertama itu suci dari hadas dan najis untuk aurat. Nah, mungkin kan ada yang buka aurat, nggak boleh. Tidak sah khutbahnya ketika auratnya terbuka. Berdiri bagi yang mampu. Pak, kalau nggak mampu, ya kan duduk. Hanya duduk sejenak antara 2 khutbah. Ada duduk sejenak di antara jeda khutbah 1 ke khutbah 2. 4 berurutan antara khutbah dan sholat. Mengeraskan suara, 40 jamaah mendengar. Nah, mengeraskan suara ini, jadi kalau zaman dulu kan tidak ada mic. Nah, jadi dianjurkan mengeraskan suara. Sekarang nggak perlu kalau teriak-teriak, karena sudah ada atau pengeras suara terlebih. Waktu masih dalam lingkup zuhur. Jadi kalau sudah maghrib, bukan Jumat, sholat maghrib. Rukun khutbah memuji Allah, tahmid dalam 2 khutbah. Karena membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Itu. Selanjutnya membaca 2 salawat kepada Nabi, pastinya harus ada salawat. Ketiga, 4 wasiat takwa kepada Allah. 5 membaca ayat Al-Quran, salah satu khutbah. 4 doa muslimin muslimat. Yang kedua, pernah dengar Allah maghfir? Nah, muslimin wal muslimat. Okay, next, tata cara sholat Jumat. Pertama, disunahkan mandi wangi-wangian pakaian terbaik, potong kuku dan juga sholat tahiyatul masjid. Nah, ini merupakan amalan-amalan yang dianjurkan, merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ketika di hari Jumat, mandi enggak kalau sholat Jumat? Mandi, Pak. Mandi. Yang cewek mandi juga. Mandi juga, Pak. Mandi juga, Pak. Kalau hendak sholat Jumat mandi juga. Disunahkan mandi. Jumat menggunakan wangi-wangian, sunnah itu. Menggunakan pakaian terbaik. Pakaian terbaik ya. Pakaian terbaik itu bukan berarti pakaian baru, melainkan pakaian yang rapi, bersih dan sopan. Potong kuku. Nah, oke, lanjut. Azan kedua dan khutbah. Khutbah di hari Jumat ada berapa kali azan? Ada yang 1, ada yang 2. Ada yang 1, ada yang 2. Oke. Selanjutnya iqamah dan salat. Seperti biasa, ini salat biasa. Berzikir, ini merupakan amalan sunnah juga. Oke, Mbak. Tadi sudah jelasan Bapak bahwa ada tugas buat kalian, jangan buat 3 kelompok
ya, 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu menjadi desainer. Pertama desainer yaitu mendesain, boleh menggunakan aplikasi, boleh Canva, boleh ataupun aplikasi lainnya, mendesain semenarik mungkin syarat-syarat sah sholat Jumat, apapun itu syarat sah sholat Jumat dan syarat-syarat sholat Jumat. Tim kedua, reporter, tugasnya menanyai teman-teman sekitar yang ada di dalam kelas tentang problematika sholat Jumat yang pernah dilakukan. Misal kebingungan gimana kalau tertidur, gimana kalau dalam perjalanan, gimana, boleh. Tim ketiga membuat kartu yang mencocokkan antara pertanyaan-pertanyaan temannya ke tim desainer yang awal. Oke? Misal tadi ada keluhan gimana kalau sholat Jumatnya tertunda. Nah, syaratnya gugur yang beberapa ada di tim desain. Oke? Silakan Bapak kasih waktu 10 menit. Silakan bekerja 3 kelompok mulai dari sekarang. Tugasnya tadi sudah selesai. Insyaallah sudah Pak. Sudah ya, 3 kelompok tadi. Silakan perwakilan kelompok satu untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Tim desainer coba depan. Ya. Perwakilan. Oke, silakan tunjukkan desainnya. Ya, jadi ini dia desainnya ya. Oke. Ini tentang apa? Tentang syarat wajib Sholat Jumat. Oke, tangan dulu dong. Tim reporter coba depan. Coba Sabta jelaskan tadi apa problem yang didapat dari Berbanting yang lebih berkata secara nampak banyak orang berisik kalau ketika ada di rumah. ya kalau bersih ketika lagi ngobrol maksudnya Iya, ketika ngobrol. khutbah sedang dibacakan atau disampaikan oleh pengutip. Jadi itu problemnya tadi. Banyak yang teman-teman merasakan seperti itu rasanya. Gimana tim builder sekarang maju untuk memberikan solusi bagi problem yang ada dan mencocokkan antara kartu yang sudah dibuat tadi. Teman kami dari kelompok reporter tadi Ya. kan dia memiliki masalah dari tentang banyaknya jamaah mengobrol ketika sedang khotib berkhutbah. Nah, jadi untuk mencocokkannya itu lebih baiknya si khotib mengeraskan suaranya sesuai dengan syarat khutbah yang telah tertulis di sini, Pak. Nah, jadi itu. Jadi gimana tadi? Kartu yang mana yang berhubungan tadi? Yang berhubungannya adalah dengan mengeraskan suara, Pak. Jadi kalau kita ngobrol saat khotib sedang membacakan khutbah atau menyampaikan, jangan apa? Gimana kalau ada yang ngobrol nih? Nah, bagaimana cara menanggapinya? Cara menanggapinya itu kita tidak bisa, Pak, menanggapinya, Pak. Kalau kita ngobrol juga kita tidak akan mendapatkan pahalanya juga, Pak. Itu dengan kesadaran diri sendiri, Pak. Jadi Kita tidak bisa, Pak, nyuruh mereka diam, Pak. ya, jadi biar apa tadi? Oke, silakan tepuk tangan dulu untuk 3 kelompok ini. Oke, silakan dulu ke tempat. Ya, iya, Pak, kartunya, Pak. Oke, terima kasih tim desainer, tim reporter yang. Oke, dari materi ini hikmah yang bisa kita dapat mengenai sholat Jumat tadi sudah dijelaskan juga ada problematikanya dan solusinya. Kemarin sudah banyak tahu syarat-syarat sholat juga, hukumnya juga sholat Jumat. Jadi hikmah yang bisa kita ambil dari sholat Jumat, yang artinya hari Jumat itu merupakan hari yang luar biasa bagi kita pelaku umat muslim, kemana hari yang istimewa bagi kita, bukan semata-mata seperti hari lain, berbeda dengan hari lain, tidak, namun
ada keutamaan tersendiri bagi kita kaum muslim untuk beribadah yang lebih lagi di hari Jumat. Pertama itu pengampunan dosa di hari Jumat ke Jumat berikutnya, pengampunan dosa di antara keduanya selama menjauhi dosa besar. Jadi kalau kita membuat beribadah kita lebih giat di hari Jumat, maka sampai Jumat seterusnya menjauhi dosanya. Selanjutnya pahala yang bertambah lipat dari pahala di hari Jumat. Makanya di hari Jumat banyak sekali sunnah-sunnah yang disunahkan oleh Nabi Muhammad. Selanjutnya adalah waktu mustajab untuk kita berdoa meminta kepada Allah pada hari Jumat. Setelah tadi, selanjutnya ada latih disiplin dan juga tanggung jawab kita untuk memenuhi tugas kita. Yang pertama, menjaga perkataan, perbuatan dan juga pekerjaan sehari-hari. Baik itu mengajarkan kita disiplin waktu, biasakan datang ke waktu masjid, untuk kepribadian, tanggung jawab dan integritas. Itu tadi. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini. Sudah bagus sekali. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minta maaf kalau banyak sekali kata-kata salah atau bingung perasaan anak semua. Pada Allah mengampun. Akhiri. Oh ya, sebelum itu pertemuan selanjutnya masih kita membahas soal Jumat, namun kita praktik ya, praktik soal Jumat. Diharapkan teman-teman nanti ada simulasi kita bermain pelan di minggu selanjutnya. Jadi Bapak Muankan siapkan peralatan berupa ulang materi lemah tadi. Lanjut. Persiapan alat tadi besok. ya. Baik, jadi di minggu depan Bapak akan mempersiapkan diri untuk simulasi roleplay dan untuk sholat Jumat. Silakan ada yang bermain peran menjadi khotib, film dan juga pelaksanaan dalam sholat Jumat. Silakan, ini terutama pada yang laki-laki ya. Silakan disiapkan dari kostum ataupun dari bahan apa seperti tongkat dan lain-lain. Itu saja mungkin tugas untuk minggu depan. Silakan disiapkan, nanti kita praktek di minggu depan. Oke, Bapak Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya, nanti Bapak.